Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nandia Rahma SPD, guru biologi SMA Negeri 1 Teluk Jambe Barat, sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 3 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Teluk Jambe Barat pada kelas 12 IPA 3 dengan materi evolusi, submateri, adaptasi, dan seleksi alam. Berikut ini uji kinerja saya. Ikut ke kelas yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdoa selesai. Silahkan semuanya berdiri terlebih dahulu. Tolong cek baju kalian, apakah sudah rapi atau belum? Silahkan dirapikan terlebih dahulu. Sudah rapi? Sudah. Cek di bawah meja, di bawah kursi. Kalau misalkan ada sampah, silakan dibuang ke tong sampah yang ada di luar sampahnya. Sekarang Ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk? Ahmad Rohasim sakit. Sisanya masuk semua ya? Masuk. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu akan melakukan tes asesmen non-kognitif terlebih dahulu. Silahkan kalian buka link yang Ibu tampilkan di depan. Silahkan buka link. Di sana ada asesmen non-kognitif. Kalian pilih emotikon yang paling sesuai dengan suasana hati kalian hari ini pada saat pembelajaran biologi. Sudah selesai? Sudah. Sekarang kalau sudah selesai, buka link yang kedua, ada asesmen kognitif. Silahkan kalian isi asesmen kognitif. Di sana ada link Google Form. Diisi dulu. Sudah selesai? Menurut kalian, bagaimana cuaca Kota Karawang? Oke. Nopi, gimana cuaca Karawang? Panas, Bu. Panas, gerah.
Panas. Panas. Oke, cuaca Karawang menurut kalian? Panas. Kalau misalkan cuaca Karawang panas, apa dampak yang terjadi pada kulit kalian? Gelap, lebih gelap. Lebih gelap. Awalnya gelap tidak? Lebih gelap daripada sebelumnya. Oke, lebih gelap daripada sebelumnya. Zaman dahulu Karawang panas enggak? Tidak terlalu. Kenapa sekarang Karawang menjadi panas? Karena polusi dari apa? Dari kendaraan motor, terus dari industri. Kasih tepuk tangan dong, Ar. Karawang mengalami perubahan pada cuaca yang awalnya tidak terlalu panas, sekarang menjadi panas karena pertama tadi kendaraan yang semakin banyak ya. Sini banyak pendatang dari luar-luar kota. Untuk apa? Untuk bekerja di pabrik industri yang ada di Karawang. Kemudian pabrik industri menjadi banyak sampai akhirnya mengakibatkan lapisan ozon menjadi menipis tadi yang seperti yang dikatakan Arif, dan akhirnya cuaca di Karawang menjadi seperti sekarang, menjadi panas. Nah, dari perubahan cuaca tersebut otomatis ada yang berubah di badan kita juga. Salah satunya yaitu kulit, warna kulit. Yang awalnya putih, bersih, sekarang hitam kulitnya. Tuh karena perubahan cuaca tadi, karena panas tadi. Nah, di situ perubahan yang terjadi pada lingkungan kota Karawang atau cuaca kota Karawang menyebabkan kulit kalian menjadi berubah juga. Nah, itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu evolusi. Ya. Jadi evolusi sendiri kan artinya masih ingat nggak apa? Ada yang bisa apa, Nurul? Evolusi artinya Perubahan. perubahan, Makhluk hidup menyesuaikan dengan lingkungannya. perubahan. Makhluk hidup yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke, makhluk hidup yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada lagi evolusi apa yang sudah kita pelajarin kemarin? Yang menyesuaikan sama Gimana? Ya, oke, berarti perubahan warna kulit bisa disebabkan karena perubahan lingkungan dan masuk ke dalam proses evolusi. Nah, yang akan Ibu pelajarin adalah mengenai salah satu fenomena pada proses evolusi. Nah, di sini ada dua proses, yaitu yang pertama ada adaptasi, yang kedua ada seleksi alam. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada yang ingin membacakan? Boleh? Tujuan pembelajaran setelah menyimak video adaptasi. Setelah diskusi kelompok, peserta didik melakukan presentasi hubungan antara adaptasi dan seleksi alam terhadap proses evolusi. Silahkan konsentrasi. Kalau misalkan Ibu sebut pagi, kalian tinggal tepuk satu. Kalau misalkan Ibu sebut siang, kalian tepuk meja. Kalau misalkan Ibu sebut malam, berarti kalian diam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Siang, pagi, pagi, malam, malam. Oke, udah selesai. Tepuk tangan dulu. Kita simak video terlebih dahulu. Silahkan kalian perhatikan video yang Ibu tampilkan di depan ya.
Ini adalah video tentang ngengat biston Betularia di Inggris yang mengalami seleksi alam akibat revolusi industri. Ngengat merica adalah spesies ngengat yang ditemukan di Inggris. Ada dua variasi warna spesies ngengat. Beberapa ngengat warna putih dan lingkaran hitam, dan ada beberapa yang berwarna hitam dengan bintik-bintik terang. Ngengat merica hidup di lingkungan dengan pohon-pohon berwarna terang seperti pohon bit. Pada gambar berikut ada ngengat yang ditemukan. Ada 4, ada satu lagi. Dapatkah kamu melihatnya? Ngengat putih memiliki keuntungan untuk bertahan hidup karena warnanya membantu mereka berbaur dengan lingkungannya dan bersembunyi dari predator seperti burung. Dalam keadaan gelap, ngengat berwarna putih mengalami kerugian karena terlihat oleh predator dan memiliki peluang bertahan hidup yang lebih rendah. Spesies yang terbaik menyesuaikan diri dengan lingkungan, bertahan lebih lama, bereproduksi lebih banyak, dan mewariskan sifat gen mereka. Seleksi alam selama beberapa generasi dapat menyebabkan perubahan evolusioner yang dapat terjadi pada suatu spesies, dan ngengat merica adalah contohnya. Gimana? Lebih banyak daripada populasi ikan. Menyimpulkan, Fahri, boleh. Gimana, Fahri? Yang paling bisa atau mampu berevolusi di video tersebut kupu-kupu yang mana? Kupu-kupu yang hitam. Karena kan tadi ada perubahan, ada awalnya lingkungannya bersih, yang berubah menjadi bercemar. Ini duduknya sudah berkelompok ya? Sudah. Sekarang Ibu akan membagikan handout LKPD untuk setiap kelompok. Silakan nanti kalian lakukan praktikum. Nah, sebelum praktikum kita lihat dulu LKPD-nya ya, yang akan Ibu bagikan sekarang. Ya. Oke, silakan kalian bagi-bagi tugas sesuai prosedur yang ada di LKPD. Kemudian, setelah kalian tulis di LKPD, silakan kalian tuangkan ke link spreadsheet yang sudah Ibu tampilkan. Silakan dimulai dari sekarang praktikumnya.
Sudah selesai belum? Sudah, kita mulai presentasi. Setiap kelompok silahkan presentasi hasil data yang sudah kalian hitung selama praktikum tadi. Ada yang mau duluan presentasi? Satu kelompok presentasi, kelompok yang lain silahkan berkomentar. Nanti kita buka sesi tanya jawab dalam presentasi. Silahkan kelompok yang mana dulu, yang mau duluan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil praktikum kami. Yang bisa kalian lihat sendiri di depan. Nah, yang pertama adalah pada karton putih atau tidak teman potongan warna apa yang paling banyak terambil. Menurut kelompok kami itu adalah warna hitam dan banyak jumlah rata-ratanya itu 13,1. Dan yang kedua pada karton hitam atau tercemar potongan warna apa yang paling banyak terambil. Menurut kelompok kami itu warna putih dan jumlah rata-ratanya adalah 13,3. Dan berdasarkan percobaan potongan warna yang paling adaptif atau lebih beradaptasi pada lingkungan tercemar yaitu warna hitam, dan yang tidak tercemar itu warna putih. Dan kelima itu potongan karton putih atau hitam yang semakin lama semakin berkurang akan mengalami kepunahan. Menurut kelompok kami jawabannya adalah warna putih karena mudah terlihat oleh predator dan susah beradaptasi. Dan yang potongan karton putih atau potongan karton hitam yang dapat berkembang biak sehingga jumlah populasinya bertambah, jawabannya adalah menurut kelompok kami warna hitam karena lebih bisa beradaptasi terhadap lingkungannya dan lebih berpotensi untuk berkembang biak. Kesimpulannya, jadi kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi, dan di dalam adaptasi terjadi namanya seleksi alam yang akan menggeser atau mendesak makhluk hidup untuk bertahan hidup sampai menjadi seperti yang sudah hidup tentang budi dan berkembang. Sekian, ada yang ingin bertanya? Ada. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Itu kan tadi di kesimpulan adanya nyengat putih itu lebih cepat untuk berkembang biak. Apakah nyengat hitam tidak sama mudah berkembang biak? Keduanya itu sama-sama bisa berkembang biak tergantung dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya bersih, nyengat putih lebih bisa berkembang biak. Tapi sedangkan kalau lingkungannya kotor, nyengat hitamlah yang lebih mudah berkembang biak. Jadi kesimpulannya semuanya bisa sama sesuai dengan lingkungannya. lingkungannya, berarti bukan putih aja ya? Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Berikut ada hasilnya. Silakan diamati. Dan jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan dulu. Jadi, setelah melakukan praktikum yang tadi kami lakukan, kami dapat menyimpulkan rengat yang berwarna hitam akan lebih menurun populasinya karena yang pertama dapat dilihat oleh predator, dan setelah lingkungannya tercemar, rengat yang berwarna hitam populasinya naik dan populasi rengat yang berwarna putih turun. Setelah itu berkesinambungannya adalah proses evolusi yang menghasilkan suatu mikroorganisme yang bertahan setelah melewati proses adaptasi dan seleksi alam. Ada yang bertanya? Tidak ada. Cukup jelas. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami. Pada potongan
ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ini adalah hasil praktikum dari kelompok kita. Ini adalah data dari kelompok kita yang akan dijelaskan oleh poin-poinnya oleh Jua. Ya, pada pertanyaan pertama, karton putih yang tidak terkenal, kepulauan apa yang paling banyak terambil, berapakah jumlah rata-rata yang paling banyak terambil, yaitu kami menjawab hitam dengan rata-ratanya 21,6. Lalu pertanyaan kedua, pada karton hitam yang kedua, kepulauan warna yang paling banyak terambil, berapakah jumlah rata-rata yang paling banyak terambil, yaitu putih dengan skor rata-rata 20,6. Warna apakah yang akan terus hidup di dalam satu bagian sehingga jumlah populasinya bertambah? Jawabannya warna putih pada lingkungan karena dapat beradaptasi begitu juga warna hitam pada lingkungan. Selanjutnya yaitu kesimpulan akan dibacakan oleh Ustazah Nisa. Kesimpulannya adalah makhluk yang beradaptasi dengan lingkungan akan terus hidup dari serangan predator, sedangkan golongan yang tidak dapat beradaptasi akan mengalami kepunahan. Kenapa? Karena termakan oleh predator dan jumlah produksinya pun akan semakin menurun. Lalu golongan yang bertahan akan mulai beradaptasi dengan lingkungan dalam waktu yang panjang dan perlahan-lahan mengalami perubahan genetik. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi itu dia presentasi dan data dari praktikum kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kelompok satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok 6. Jadi kesimpulannya, seleksi alam akan terjadi guna menyeleksi dan menyaring makhluk hidup yang masih layak untuk hidup. Makhluk hidup yang lolos akan beradaptasi guna menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam jangka waktu yang relatif atau sangat lama. Adaptasi tersebut akan menjadi sebuah evolusi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melakukan presentasi, ada yang bisa menyimpulkan hasil dari Kelompok yang sudah tadi presentasi tidak? Silakan yang bisa menyimpulkan. Mengekspresikan lingkungan kehidupannya. Secara sejatinya ke evolusi adalah adanya pola-pola hubungan antara spesies satu dengan spesies yang lain dan komunitas. Hubungan antara spesies ini akan memunculkan tipe-tipe adaptasi yang merupakan tanda terjadinya koevolusi. Jelas ya? Kesimpulannya, kita sama-sama simpulkan. Kesimpulannya adalah proses adaptasi dan seleksi alam yang sudah kalian praktekkan tadi sangat berkaitan erat dengan evolusi. Alasannya kenapa? Karena evolusi terjadi melalui adanya seleksi alam atau sebagai faktor alam yang mampu menyeleksi makhluk hidup. Sedangkan adaptasi merupakan penyebab terjadinya seleksi alam. Bisa disebut dengan mekanisme seleksi alam. Sekarang Ibu minta satu orang lagi menyampaikan pengalaman kalian selama pembelajaran hari ini bersama Ibu. cukup senang karena tahu apa itu evolusi dan apa yang terjadi pada karton putih dan karton
link yang sudah Ibu berikan. Kita refleksi dulu. Dibuka. Yang refleksi. Sudah selesai yang refleksi? Dilanjut tes formatif. Sebelas orang yang mengisi. Untuk siswa yang mengisi soal tes formatif yang hasil nilainya di bawah KKM, nanti Ibu akan melakukan remedial dengan pengayaan untuk yang di bawah KKM. Sedangkan apabila nilai kalian di atas KKM, di atas 85, silakan nanti bisa membimbing temannya yang memperoleh nilai di bawah KKM. Kita lihat hasilnya. Sudah selesai? Silakan dirapikan mejanya, bukunya dimasukkan, buku paketnya dikumpulkan, LKPD-nya juga dikumpulkan. Kita bikin ini. Ibu ini ya. Ibu punten. Ibu punten. Ayo duduk dulu ya. Terima kasih sudah mengikuti Pembelajaran Ibu dengan baik hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Sebelum pulang, kita berdoa dulu. Silakan KM dipimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, ucapkan